Assalamualaikum, hai guys, welcome back, balik lagi bareng aku Sinta Puspita. Dan di video kali ini aku mau mengkritik salah satu film, yaitu Ayat-Ayat Cinta. Jadi Ayat-Ayat Cinta ini bercerita tentang kisah cinta, tapi bukan sekedar kisah cinta biasa. Ini tentang bagaimana dia menghadapi naik turunnya persoalan hidup, dan bagaimana film ini disebut-sebut memberikan informasi menarik yang jelas mengenai ajaran tentang hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, khususnya kisah percintaan berbasis Islam yang diceritakan dalam film tersebut. Nah, pada dasarnya Ayat-Ayat Cinta ini lebih tepat disebut sebagai film romance karena dia pusaran kisahnya itu pada Fahri dan juga mengisahkan tentang perempuan-perempuan yang mencintai tokoh Fahri ini. Nah, walaupun film Ayat-Ayat Cinta ini sedikit berbeda dengan yang ada diceritakan di novel, nah tapi inti pesan yang akan disampaikannya itu hampir sama. Seperti halnya pesan yang pertama, ada Islam itu lebih mengajarkan makna cinta yang begitu indah, dan juga bagaimana seorang non-muslim, tokoh Maria, yang bisa terkagum pada Al-Quran. Jadi inilah yang harus bisa menjadi dorongan kepada muslim-muslim lainnya untuk lebih mendalami makna yang terkandung di dalam Al-Quran ini. Nah, terlepas dari hikmah yang disampaikan film Ayat-Ayat Cinta ini, dia juga mampu mengisahkan keterbatasan manusia. Fitrahnya seorang manusia, dia merasakan cinta yang terkadang dia tuh salah tempat. Cerita tentang usaha seorang insan yang ingin selalu menjaga cintanya pada rohnya semata-mata walaupun sebenarnya terasa sangat sulit. Kemudian ada beberapa kritik-kritik yang muncul lebih kepada ketidaksesuaian film dan juga pada novelnya. Nah, kritik ini juga tertuju pada kurang syar'i di dalam film Ayat-Ayat Cinta. Jadi film ini yang berasal dari novel ini dikritik sebagai film yang lebih mirip dengan sinetron-sinetron religi yang ada ditayangkan biasa di televisi. Nah, menurut para kritikus film, mutu dari film ini jauh berbeda dari novel aslinya. Hanya dia itu lebih mengisahkan cerita seperti Titanic dan juga Kucu-Kucu Hotahe, dan juga alhasil Ayat-Ayat Cinta ini juga dituding hanya mengambil Islam sebagai pemikat bagi penonton dari kalangan muslim ini sebenarnya berhasil. Ayat-Ayat Cinta ini bahkan dianggap telah membuat pendangkalan arti Islam. Nah, kata kritikus, Ayat-Ayat Cinta ini mengidentifikasikan Islam ini dengan pakaian panjang menutup aurat, baju yang sering dipakai oleh tokoh Aisyah, dan juga jenggot panjang atau pemakaian frasa-frasa dan juga bahasa Arab seperti afwan, antum, akhwat, akhi. Jadi Islam ini juga diidentikan dengan Arab atau Timur Tengah, sehingga terjadi kerancuan di dalam mengidentifikasikan atau membedakan antara budaya Islam dengan budaya Arab atau Timur Tengah. Sebenarnya teman-teman, dari masa ke masa, sebenarnya dunia perfilman Indonesia ini selalu melahirkan ikon. Jadi ada sepasang ikon dari setiap masa yang dipilih untuk menjadi landasan pemilihan film yang akan diputar, yaitu pada generasi 80-an contohnya ada Yesi Gusman dengan Rano Karno, dan juga ada generasi 90-an ada Paramita Rusady dengan Ongky Alexander, dan juga ada generasi masa kini yaitu Dian Sastrowardoyo dengan Nicholas Saputra. Dan juga generasi Ayat-Ayat Cinta itu ada Fedi Nuril dengan Karissa Putri yang juga digosipkan berpacaran. Nah, sejumlah warga Malaysia ada yang sempat protes dan juga sampai marah besar karena Fedi Nuril ini dipilih menjadi pemeran Fahri karena pasalnya Fedi ini dituding pernah berciuman dengan lawan mainnya di film terdahulunya sebelum dia memainkan film Ayat-Ayat Cinta ini. Nah, yang paling banyak menuai kontroversi di film Ayat-Ayat Cinta ini adalah tentang hukum berpoligaminya atau beristri lebih dari satu dalam hukum Islam. Nah, banyak yang berpendapat bahwa film ini merupakan alat propaganda atau kampanye untuk mempromosikan poligami. Apakah menurut teman-teman semuanya seperti itu atau
ada pemikiran lain. Tapi sebenarnya film Ayat-Ayat Cinta ini tidak berbicara soal tradisi poligami dalam konteks adat istiadat. Nah, melainkan soal kasus-kasus yang dialami setiap karakternya sehingga mereka itu terlibat dalam hubungan poligami. Nah, poligami ini tidak begitu dibahas sebenarnya, padahal kalau dicontohkan di dalam film Ayat-Ayat Cinta ini, poligami ini bukan poin penting di dalamnya, tapi hanya sekadar bumbu cerita yang ternyata klopnya tuh dapat banget sama jalan hidup kebanyakan perempuan Indonesia dan akhirnya menuai kontroversi dan perbincangan di kalangan Indonesia. Nah, karena kita itu menganut sistem patriarki, makanya pihak-pihak yang merasa berkepentingan itu muncul. Oke, sekian dulu pembahasan dari film Ayat-Ayat Cinta ini. Jika kalian suka sama videonya, silahkan klik tombol like. Atau kalian punya hal-hal yang lebih menarik lagi untuk dibahas, silahkan komen di bawah. Dan juga share ke teman-teman kalian untuk tahu tentang dunia perfilman di Indonesia. Dan saya Sinta Puspitari pamit undur diri. See you, dadah, bye.